gue bersama salah satu orang ini, namanya coba nama Nggak punya nama. oh nggak punya nama, ayo dikasih nama Sukimin. Namanya adalah Nanda. Nanda. Silakan kalau mau lihat IG-nya ya ada di sini dan juga di description di bawah. Oke. Nah kali ini gua saturan pas malam Jumat untuk rekam ini, cuman ada kendala, banyak banget kendala dan baru bisa sekarang. Walaupun sekarang nggak bisa, tetap pasti bisa. Nah kali ini gua akan bahas tentang suatu cerita, yaitu pas malam Jumat. Kan dulu udah bilang ya, gue gaya tadi kayak foto maaf. Udah gak apa-apa, udah biar aja. Oke. Nah kali ini gue akan membahas salah satu ceritanya, nanti ada bergantian. Mungkin hari ini gue cerita dulu bagian gue horornya, mungkin nanti dia akan mungkin cerita horornya juga. Oke, nah kali ini gue punya cerita horor yaitu tentang ketindihan ya. Jadi gue punya cerita yaitu ketindihan, dimana ini jam 1 jam 2 lagi tidur itu ketindihan. Jadi ada dia anggapnya ketindihan itu semacam ya, jadi badannya itu kaku. Cuman mata doang udah agak sedikit sadar, tapi cuman sadar banget, cuman badan kaku bisa gerak. Gua ngalamin itu ketika waktu SMK ya. Ketika SMK gua pernah itu ya jam 1 jam 2 pas itu kepala gua itu madep ke pintu. Jadi tidur gua madep ke pintu gitu kepala gua. Nah, di situ gua tiba-tiba ada yang naik tangga. Itu gua masih merasa ada, bener gua ngerasa ada bayangan juga di situ. Tiba-tiba nongol di kepala gua. Dung. Di pala apa di atas? Di kepala pas gini. Jadi kayak gini. Jadi kepala gua gitu. Set, gitu. Lalu lagi tidur. Lagi tiduran, kan aku bangun tidur. Tiduran. Berarti di depan. Iya, pas banget. Itu dia nongol hitam, tapi gua belum ngeliat bener jelas banget. Emang karena kamar gua kan gelap, terus juga di luar kamar gua kan terang. Itu gelap banget, jadi gue masih ke bayang-bayang aja, kayak masih bayangin tapi hitam nih. Gue ngeliat itu matanya hitam kayak bulung gitu. Gue cuma ngeliat anak kecil sih kalau gue bayang. Nah terus jadi Kalau gue lihat bukan anak. ya kan nggak tahu, gue pernah ngerasain ketinggian, gue ngerasain. Oke, next. Dan kejadian itu mungkin gue mungkin halusinasi aja sih, imajinasi gue, karena mungkin ya agak sedikit nggak sadar sedikit lah. Nah tapi anak kecil itu muncul lagi di kamar gua, jadi di tangga. Jadi setiap gua mau tidur itu dia suka diganggu. Ya kayak apa ya, main-mainan lah, pintu pintu buka tutup sendiri, lemari baju gua buka tutup sendiri, lemari buku gua tutup sendiri, barang gua jatuh sendiri. Dan gua pernah satu kali botol gua lompat. Jujur nggak pernah tahu kan, nggak tahu kan, ini bener serius. Gua juga nggak tahu, mungkin kalau kena kaki fan lah. Cuman masalahnya gua duduk di pintu dan meja sama pintu tuh jauh. Jadi kayak meja ini pintu. Iya, Depan kanan. ya nggak pakai depan juga sih, nyamping lah. Jadi pintu terus ini tempat meja gua dulu di sini, sekarang udah pindah di sini. Dulu di sini, masih di sini. Itu lompat tuh gitu, kayak lu kayak lempar gini. Ini bener-bener iya gitu. Bener-bener lompat. Lu kaget dan sebenarnya wah, nggak mungkin kaki gua jadi masa jauh banget dong. Dan ini meja di sini dan botolnya di ujung sana, meja di ujung sana. Itu nggak mungkin. Dan malamnya anak kecil itu muncul. Setelah kejadian itu malamnya muncul. Jangan-jangan adik gue. Itu bener-bener anak kecil, bener-bener itu perempuan. Kalau gue sih lihat sih mungkin dari dia duduk sini, duduk dan itu dia duduk di, jadi tangga gue kan gini, turun gini kan, jadi begitu dia duduk di sini. Jadi 1, 2, 3, bawah 3. Nah di situ dia duduk. Kenapa? Gue ngeliat rambutnya. Gue sedikit berdiri sedikit kayak orang ya nggak lebih banget sih, kayak gimana sih, setengah diri lah. Jadi lutut masih ketutup gitu. Gue lihat itu betul dia. Wah, gue langsung kayak gue halusinasi lagi. Pusing kepala gitu, pusing, halusinasi kayaknya bener-bener. Akhirnya ya udah gue geletak aja tiduran, nampilin HP. Dan HP itu ya mungkin taruh aja. Nah setelah itu dia naik depan pintu pas berdiri. Ketika gue tidur itu gue lagi main HP dan gue badan gue masih kerja siap dan gue itu merem. Bayangin gue merem langsung hilang. Apa itu bukan tangan gue, bukan kaki lah. bukan takut, tapi bener-bener gue langsung bener gue baca dan gue itu cuma sekejap mata doang kayak iya. Itu hampir 2-3 kali dia nongol, cuman nggak separah ini. Jadi biasanya pada nongol dia. Dan terakhir itu pernah di atas lemari gua.
kayak duduk gitu. Sekarang duduk, cuman nggak duduk yang kayak di sini duduk gini kelihatannya. Dia kan di sini kan gelantungan kaki di bawah tuh, jadi duduk gini. Enggak dia begini. Dan dia madep ke tembok. Palanya. Oh, nanti kayak ketakutan gitu. Ya, semacam itu. Gue kira anak kecilnya itu kayak ceria. Kayak gitu. Nah, kayaknya kita pernah enggak. Jadi pas gue itu pas gue pulang dan sekitar jam 10 jam 11 gue lupa ke mana, gue lupa itu pulang jam 10 jam 11 gue pulang karena bukan yang capek. Gue masuk kamar dong, lampu itu awal pertama lampu gue ngerasa awalnya kayak ada yang berdiri gitu. Pas gue buka kan kayak apa namanya tirai gue kan masukin itu kan ada kayak buat nyamuk gitu kan, pas gue buka ada kaki gitu, gue liat kaki, cuma gak terlalu banyak gue liat kaki, cuma karena mungkin gelap, kamar gue gelap, di luar terang, cuma kamar gue gelap, karena gue lupa gue nyalain kamar, mata gue berusaha untuk fokus supaya nggak dibohongin gitu, bener-bener seluruhnya tuh bener-bener tuh perumahan kecil, enggak gitu, tembok madep itu kepalanya gue jadi dia ini tembok gitu tuh, gue ngeliat kakinya karena di sini gue ngeliat hampir bener kayak kaki manusia gitu, nggak mungkin, gue apanya anak kecil ngumpet apa juga ada gue sampai siang itu gue sampai macet jadi di atas kamar gue itu kan kosong ya gitu kayak kosong jadi emang jadi genteng terus kosong gitu. Nah gue sampai manjat gue cek ada siapa gak ada siapa dan itu nggak cuma kejadian dari gue doang, jadi emak gue sama nenek gue kena. Jadi emak gue waktu ya mungkin kadang waktu pada nginep rumah nenek gue, terus gue mama gue sama adik gue yang paling kecil doang kayaknya, ya itu pada nginep sisanya gue emak gue sama adik gue yang kecil. Nah jadi emak gue pindah kan dari habis tidur adik gue yang kecil yang masih bayi pindah ke ruang tamu dan di TV, dia tiduran gitu, cuman waktu itu kebangun ya kan, kebangun aja kayak orang bisa bangun gimana sih, takutnya kayak ngabarin bapak gue belum pulang. Di situ anak kecilnya ngesot di dapur. Mungkin emak gue ya awalnya takut cuman ya langsung ya ini halusinasi banyak banget. Nah setelah itu dari emak gue itu hilang kata emak gue. Nah yang terakhir itu anak kecilnya pas di rumah sakit pas nenek gue lagi sakit. Nah jadi karena gue nggak tahu apakah anak kecil gue juga tahu. Jadi setelah gue ngaji kan nenek gue kan sakit, gue ngaji di sampingnya dia. Itu sekitar jam 6:30 dah pagi baca Quran, udah baca ya gue baca Quran aja biasa nggak baca Quran. Gue dijemput dong om gue gantian dong yang ini gue. Pas gue pulang itu baru pulang ini gue tiba-tiba pergi ngomong. Nah di situ ada tante gue takut dong otomatis. Wah berarti nenek lu sama ya? Ya gue nggak tahu, mungkin karena emang orang sakit mungkin banyak hal yang nggak mungkin dilihat gitu kan. Jadi pergi nggak mau, gue nggak mau ikut lu katanya. Nggak. Jadi pas gue tanya kenapa ada anak kecil, gue nggak bisa menjelaskan, gue nggak bisa ngasih tahu anak kecil seperti apa, cuman nenek gue cuma bilang ada anak kecil suruh ikut gitu. Gue nggak tahu kayaknya, cuman ya kejadian itu cuma dan akhirnya gue juga mikir dan alhamdulillah untuk sejauh ini nggak ada apa-apa, udah nggak ada dan dia nggak pernah nongol, cuman gangguan kecil-kecil masih ada. Ya banyak gitu, mungkin gue mikir ya ada, ya itu mah itu masih biasa lah, cuman penampakan itu udah nggak ada, mungkin dia nggak tahu kenapa, nggak ngerti gue juga kenapa. Intinya pokoknya yang paling serem itu sekitar jam 10 ke atas, itu bener-bener gue bahkan nggak jarang banget sekarang tidur jam 10 ke bawah atau jam 10 pas nggak pernah tidur, bahkan tidur ke atas karena gue dengerin dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu gue tenang banget dan mungkin keluarga gue juga udah tenang. Cuman anehnya itu jendela selalu ngetep tiap malam. Nggak mungkin ada ranting, nggak mungkin ada pohon, nggak mungkin. Kalau ada pohon gue kayak aja ranting, tapi nggak ada, bener nggak ada pohon. Karena gue tiap pagi untuk mengatasi badan ini, untuk keadaan keadaan seperti ini bisa digenteng. Dan itu benar-benar ada pohon, nggak mungkin ada angin ranting gue yang tak nggak mungkin dong ranting terbang mukulnya berkali-kali, nggak mungkin. Nah pertanyaannya siapa malam-malam jam 12 kurang kerjaan ngapain gitu ya, gimana itulah yang gue itu luar biasa bener-bener gitu. Dan itu awalnya takut karena pas yang paling serem itu pinjam itu tatap muka bener-bener tatap muka, dan gue berusaha, gue udah berapa kali coba ngerekam itu nggak dapat. Nggak pernah dapat. Cuman gue punya beberapa video tentang ketinggian ini terekam.
oleh kamera. Ada, bukan gua, ini mungkin orang lain ada, tapi gue setelin nanti setelah ini berakhir, nanti sebelum kita ending ada videonya tuh. Dan semua itu di belajar, cuma gue juga udah enggak, mungkin ini gue juga udah enggak Unia, karena ya gue belum bisa ngelanjutin lagi cerita untuk lanjutan apa nih, gue ngeliat apa nih, gue nggak bisa ngasih tahu karena ya ini videonya tentang gue dulu karena benar. Dan satu yang paling itu dari anak kecil, dan yang paling parah itu gue pernah ketemu sama orang yang lebih tinggi, jadi manusia orang dewasa 3 kali lipat Budi. Dan dia itu apa ya, gue tuh waktu lagi kemah waktu SMP sih sebenarnya, lebih berarti kayak mungkin gue masih bocah lah dulu ya. Jadi gue waktu kemah di situ, dan sekolah gue kan emang sampingnya ada kebun gitu ya. Jadi di dua sekolah itu kanan kiri itu sekolah tuh tembok ini kebun ya nggak terlalu lebat banget. Jadi gue kemah itu di paling belakang dekat lapangan bola. Nah di situ serem banget, belakang gue serem banget. Itu gue ngeliat bener-bener, dan dia nolongin gue. Setiap ada yang marah sama gue, ada yang iseng sama gue, dan ada yang mau mukul, bahkan ada yang mau nyakitin gue. Selalu dia yang kena gue. Iya, gue gak tau kenapa. Mungkin ya gue gak mikir hal itu, pokoknya gue percaya sama Allah aja kan. Ya itu gak tau lah, intinya gue ngerasa seperti itu. Gue gak pernah percaya hal itu. Oke guys, nah untuk sebelum lanjut video, inilah satu video yang bakal gue tampilin penampakannya orang ini. Oke, ini. Di mana ada sosok anak kecil yang berdiri di atas sofa. Gak lama kemudian, si David ini berubah posisinya, yang tadinya ngelihat ke arah Adam, sekarang ngelihat ke arah ini. Sosoknya rubuh di atas sofa, kayak ketiduran, kayak begitulah pokoknya selama 12 foto. Setelah 15 foto selanjutnya, muncul lagi David, tetapi sekarang di samping ranjangnya si Adam. Seperti yang lo lihat, si David ini sedang berdiri melihat Adam. Gue gak tahu mesti berkata apa ya dengan foto ini. Anjir lah, bener-bener gila banget anjir. Kalau gue lagi tidur tuh selalu tahu ada sesuatu di atas gue berdiri kayak gini. Gile banget. Gue gak mau tidur di tempat itu lagi men. Anjir, bayangin aja gue di kosan, di apartemen sendirian, tahu-tahu ada di atas gue anak kecil yang kepalanya rak. Jadi si David berdiri di atas ranjang masih, cuman dia gak melihat ke arah Adam, tapi melihat ke arah kamera. Seperti yang lo lihat, posisinya mulai berubah, dan gak lama setelahnya yang tidak berbentuk, dan juga rambutnya yang rambutnya yang bisa dibilang lusuh, kering, juga keriting tipis gimana gitu. Adam pun yang ngelihat foto ini benar-benar Oke, sudah nonton. Nah itu salah satu ketinggian yang berhasil tertangkap ya. Ini gue nggak tahu namanya sih, Dev ya. Siapa yang gue lupa, David Dev. Gue nggak lupa namanya. Intinya itu benar-benar dia berusaha untuk berekam. Itu banyak banget kok. Sebenarnya bukan video sih, foto yang otomatis gitu. Dia jadi nyiapin memori gede sampai berapa, gue nggak tahu berapa giga, sampai 20 giga itu ada 500 foto dan tertangkap beberapa tangkap. Itu wow banget, gue sampai wah dia berhasil, gue nggak gitu. Gue nggak berhasil karena susah banget, dan gue nggak bisa memasang aplikasi yang bisa foto setiap malam. Itu nggak bisa karena sampai pagi, dan apalagi gue bangun subuh kan, kita harus matiin, dan itu pasti HP gue penuh. Itu wah itu beneran sumpah, kalau lu bener angan aja sampai pas di kamar gue tuh rada takut. Bener rada takut pas, untung aja gue bilang untung lu siang datang, coba pas lu malam. Iya mas, malam gimana ya katanya. Dan gue pernah turun ninggalin si Aan juga merasa ada sedikit agak merinding di atas, makanya dia tuh agak penakut di kamar gue, bahkan siang-siang pun dia turun. Gue nggak ada, dia turun di tangga doang, nggak berani. Tapi bener dia takut. Gue bilang udah gak usah takut, apalagi kalau malam gak usah takut, santai aja. Dia kalau misalnya ada barang itu malu biarin aja, biasain aja, karena kalau lu semakin takut maka dia makin berani yang ada. Karena gue pernah lebih parah lagi waktu barang di atas itu kanker pas lagi mati, hampir kena gue. Jadi wah gitu sih, kayak orang lempar cek gitu dari meja. Dan itu gue lagi keadaan duduk. Gue tuh kaget. Gue ngeliat nengok ke belakang, karter di bawah, bunyi karter. Wah, ngapain? Akhirnya gue kunci karter, semuanya gue simpenin dia. Dan karternya memang sekarang masih gue pakai, cuman ya setiap itu gue taruh lagi. Gue punya tempat kecil udah bersih dan udah. Ya, oke guys, terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa kalian subscribe channel gue, dan jangan lupa IG-nya dia ya di sini kanan kiri bla bla sini lah.
atau di bawah di deskripsi di bawah. Oke, gimana begitu dan sampai jumpa. Ada capek guys. Ngulang mulu. Oke, dadah.